Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Karangtengah, Ibu Haji Ningsih, para pimpinan semua, baik itu pimpinan cabang Aisyah maupun pimpinan ranting Aisyah Karangtengah dan Pinang, para kader Aisyah yang saya hormati juga, yang saya banggakan, para mubalighat, wabil khusus sahibul bait Ibu Hajah Nur Hayati, kemudian tadi ibu kita yang sepuh, alhamdulillah hadir. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah. Oh, kita dihadiri sama Ibu Aisyah daerah ya, Ibu Eri. Alhamdulillah. Oh, di belakang Bu Eri. Iya. Tadi Ibu Aisyah sambutannya nggak di depan, Bu. Nggak ada videonya ntar ini. Ulangi. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir dalam pengajian yang berbahagia ini. Wabil khusus Allah memberikan nikmat iman dan Islam. Itu yang paling penting bagi kita. Karena dengan nikmat iman dan Islam akan membawa kita pada kehidupan dunia dan akhirat yang selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini alhamdulillahnya, alhamdulillah semangat atau alhamdulillah karena ditanya? Semangat. Alhamdulillah kayak semangat ini. Ya. Bu. Ya. Mau tegang apa mau lembek? Oh, santai. Iya. Santai Bu ya. Jangan tegang-tegang Bu, bahaya. Iya. Ini ceramahnya mau panjang mau pendek Bu? Sedang-sedang saja. Terus saya aja. Saya nanya panjang apa pendek? Enggak, saya nggak ngomong sedang-sedang aja. Anda nggak bingung. Pendek aja Bu ya. Iya. Bingung. Iya. Jadi konsentrasi ya Bu. Ini saya mau tes dulu Bu ya. Kalau saya bilang Ibu-ibu Aisyah, Ibu jawabnya siap berkhidmat. Ya Bu? Ya. Jawabnya apa Bu? Siap berkhidmat. Yang semangat. Siap berkhidmat. Siap Bu ya? Ya.
Ibu-ibu Aisyah. Siap berkhidmat. Aduh, ini kurang semangat nih. Kayaknya baru depan. Sekali lagi Bu ya. Ibu-ibu Aisyah. Siap berkhidmat. Siap berkhidmat. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi hari ini kita tidak hanya mau bicara berapa banyak yang kita kerjakan di Aisyah, tetapi kita akan berbicara sesuatu yang lebih dalam. Apa itu, Bu? Yaitu untuk siapa kita mengerjakannya di Aisyah. Karena bisa saja amal kita banyak, tetapi belum tentu diterima oleh Allah. Bisa saja kegiatan kita ramai nih kayak gini, tetapi belum tentu bernilai di sisi Allah. Bisa saja nama kita terkenal, tetapi belum tentu nama kita terkenal di langit. Di dunia kita terkenal, populer, ya. Di Aisyah kita terkenal, populer, tetapi belum tentu nama kita terkenal di langit, ya. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin membawakan tema, ya. Kalau kemarin saya bingung juga temanya apa itu. Dikasih sama Ibu Elo. Apa, Bu? Temanya, Bu? Meluruskan niat. Apa yang diluruskan ya? Bu, yang juga saya. Saya tambahin, Bu. Ya. Saya kalimatnya lebih rapi lagi, ya. Berkhidmat tanpa pamrih, meluruskan niat, menjaga keikhlasan, menguatkan Aisyah, ya. Panjangan Pak Ustaz. Iya, panjangan ya. Kita lihat di YouTube-nya. Nah. Baik Ibu, santai aja Bu ya, jangan tegang Bu ya. Nih, saya mau tanya lagi. Dialog interaktif aja lah kita. Saya nggak bisa ceramah sama ibu-ibu yang pinter-pinter semua ini ceramah pas ini. Mubaligotnya banyak nih Aisyah nih. Waduh, saya mah baru belajar kemarin, umur saya baru 50 tahun. Besok September, setengah abad. Ya, ibu-ibu mau mungkin udah lebih banyak kali ibunya apa ilmunya, umurnya lebih duluan. Nih saya ingin bertanya, Bu, jangan dilupain nih. Siapa yang hari ini sudah masak? Saya. Aduh, Masya Allah, ya. Aduh. Masak. Jangan dilupain, atau kasihan itu yang di rumah ditinggalin. Ngaji boleh, tapi kewajiban utamanya itu masak. Ngaji mah sunah, ya. Kewajiban utama di rumah harus nyiapin, ya, buat keluarga, ya. Nah, tapi saya mau pertanyaan kedua nih, saya tanya lagi. Tanya melulu Pak Ustaz. Siapa yang masak tetapi tidak ada yang memuji? Saya. Aduh. Nah, nggak ada yang muji. Itulah ujian pertama keikhlasan kita. Yang baik. Mas Bu, masa terpaksa masak? Lah, ilah. Enggak mau. Ya. Udah masak, udah capek, udah belanja bolak-balik. Kalau ada ke pasar. Kalau di depan rumah ada warung, tapi jalan juga kan? Ya. Syukur ya lah. Udah nyuci piring, ya.
Sudah ngulek. Oh, kalau ngulek kan semuanya gerak Bu ya. Ngulek. Ngulek cabe apa ngulek bawang, kalau nggak digoyang semua kan nggak hancur itu Bu. Ya. Terus setelah itu masak selesai, disajikan di meja makan. Lalu suami makan, blesek itu makan tuh. Oh enggak? Iya. Lagi makan, ya mending lah kalau lagi makan nggak mau ngomong ya, takut keselak ya. Ini habis makan, dia diem. Iya, nggak ada yang muji. Ya? Taruh piringnya. Nah, iya. Taruh piringnya. Anak makan, dia juga diem. Nggak ada yang muji. Ya? Coba kalau lakinya, suaminya muji, ya Allah Bu, kita bikin rumah makan aja yuk. Emang kenapa Pak? Masakan ibu enak. Masya Allah, itu kayaknya kayak terbangun gitu ya. Bikin rumah makan katanya gara-gara masakannya enak. Sayur asamnya enak, pas banget. Apalagi sambal dadakannya, boy. Luar biasa ibu ya. Ya. Nah, kata suami, Masya Allah, masakannya luar biasa Bu. Ya kan begitu. Nah, kalimat itu yang ditunggu sama ibu tuh kalau lagi dampingin suami. Orang ada kata-katanya. Ya, orang ada kata-katanya. Aduh. Bahaya itu ya. Yang baik. Tapi Islam mengajarkan Ikhlas baik. kalau pekerjaan itu kita niatkan karena Allah, maka masakan menjadi ibadah, ya Bu. Ya kalau ibadah kan dapat pahala, ya. Mengurus anak jadi ibadah karena ikhlas. Melayani keluarga menjadi ibadah, ya. Mengurus pengajian kayak gini menjadi ibadah. Menghadiri rapat Aisyah menjadi ibadah. Bahkan perjalanan kita menuju pengajian ini nih, majelis ilmu, itu bisa menjadi amal ibadah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Nah, niat kita kayak gimana? Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niatnya. Kalau niat terpaksa nggak jadi ibadah, Bu. Masak terpaksa nggak jadi ibadah. Ya. Gitu. Ibu percaya nggak nih? Iya. Sebenarnya masak bukan tugas ibu-ibu, bukan hanya tugas ibu. Babanya makan dong, mana? Nyuci sebenarnya bukan tugas ibu-ibu juga, nyuci piring, nyuci baju, nyetrika, ya. Bukan tugas ibu, ya. Ngepel, ya, bersihin rumah semua. Itu sebenarnya bukan hanya tugas ibu-ibu, ya. Bener nggak Bu? Bener nggak? Oh benernya layu amat. Orang dari kerjanya. Ya. Tugas ibu-ibu mah cuma berbakti sama suami, patuh sama suami. Bu, Itu masaknya buat suami. lah ya itu dia, patuh sama suami. Bu masak, ya masak tuh jangan nolak. Orang nolak. Lah, gimana nolak udah dikasih duit? Ya. Dibalikin deh. Kubu yang nolak mah, mana duitnya? Sini. Begitu kan? Nah, jadi Bu, mari kita ubah cara berpikir kita. Ya. Kita jangan hanya berkata, saya capek. Jangan hanya begitu, ya. Tetapi katakan, ya Allah, jadikan lelah saya ini sebagai ibadah. Gitu. Jangan ngelah, capek. Begitu. Emang itu udah kerjaannya. Kan begitu. Jangan hanya berkata, saya sibuk. Ya,
Jangan hanya berkata seperti itu. Tetapi katakan, ya Allah, berkahilah kesibukan saya. Gitu ya. Ya, jadi cara berpikirnya harus dirubah, ya. Tuh. Nah, tadi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya. Sanadnya itu dari hadis ahad ya, Umar bin Khattab, ya. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in manawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hijrah nih kita. Hijrah yang dinilai dari niatnya nih. Kalau kita hijrahnya niat karena Allah Ta'ala, ya, itu hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau hijrah kita itu untuk sesuatu kebutuhan dunia, kalau laki-laki mah untuk perempuan yang mau dinikahinya, ya, untuk urusan dunia hijrah itu kita dapat urusan dunia, tapi kita nggak dapat Allah dan Rasulnya. Gitu. Kalau urusan dunia aja nggak ngikutin itu akhirat. Tapi kalau urusan akhirat, dunia pasti ngikutin. Ya, ada ibu ikut-ikut Aisyah, terus di rumah nggak makan, Bu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ya, karena kita banyak berdoa di pengajian-pengajian. Ya. Kata Rasul, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Setiap orang itu memperoleh sesuai dengan niatnya. Kalau dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia berhijrah untuk kebutuhan dunia, ya, maka dia akan dapat itu. Itu niat, ya. Perencanaan, ya. Itu. Ya. Jadi hijrahnya karena Allah, apa karena urusan duniawi? Ya. Kita aktif, ibu-ibu aktif di Aisyah, apakah karena Allah, apa urusan duniawi? Allah. Kalau karena Allah, ya, yang nggak ketemu mustahil kita sampai tua berAisyah. Ini mah udah nggak jadi pengurus Aisyah, nggak aktif di Aisyah. Ya, ngomong nggak pengurus inilah. Ya, itu banyak yang begitu. Kenapa? Aisyah nih dikit-dikit melulu orangnya. Ya karena kalau udah nggak jadi pengurus, udah nggak ngaji lagi. Begitu, Bu. Jadi gitu. Mau urusan apa? Kepentingannya untuk Allah atau kepentingan dunia? Ya. Perbuatannya sih sama. Sama-sama hijrah. Kan begitu. Tetapi nilainya berbeda. Kenapa nilainya berbeda? Karena niatnya berbeda. Nah, ini pelajaran besar untuk kita ya, Bu ya. Dua orang bisa sama-sama datang ke pengajian. Dua orang bisa sama-sama menjadi pengurus. Ya, jadi dua orang bisa sama-sama menjadi pengurus. Ya. Dua orang bisa sama-sama aktif nih, ya. Tetapi yang satu berkata, saya ingin Allah ridho. Saya begini nih, berAisyah ini, ingin Allah ridho. Ya. Tapi yang satu lagi berkata, saya ingin dikenal. Saya ingin viral, nih aktif di Aisyah. Ya. Memang secara lahiriah sama, ya. Tetapi di hadapan Allah belum tentu sama, ya. Nih, Ibu, Bu, Ya. ada yang tidur belum? Ya. Belum. Nih kita mau audit niat nih. Wah, diaudit tuh niat. Gimana ngaudit niat nih? Ya.
Nih, sekarang kita mau lakukan sesuatu nih. Ya. Tidak perlu berbicara keras. Cukup jawab dalam hati kita masing-masing nih. Nih, saya mau bertanya. Ya, tapi jawab dalam hati masing-masing. Ngapa ya saya menjadi anggota Aisyah? Menjadi pengurus Aisyah kenapa ya? Pertama, jawab dalam hati. Yang kedua, kalau tidak ada yang memuji saya, apakah saya tetap mau berbuat di Aisyah? Apakah saya tetap mau ngaji di Aisyah? Kedua, ya pikirin, tanya, jawab dalam hati. Pertanyaan ketiga, ada banyak pertanyaan saya, Bu. Kalau nama saya nggak disebut-sebut, apakah saya tetap mau ngebantu? Biasanya yang disebut itu kan para petinggi. Ini yang ngurusin konsumsi nggak disebut, yang ngurusin sound system nggak disebut, ya gitu. Yang keempat pertanyaan nih, cuma ada 4. Kalau jabatan saya selesai, apakah kecintaan saya kepada Aisyah juga selesai? Gitu. Ya, kita mau meluruskan niat. Pakai mic lagi gitu. Iya. Nah, ya. Jadi ini pertanyaan keempat nih ditujukan nih. Kalau jabatan saya selesai, apakah kecintaan saya kepada Aisyah juga selesai? Kalau kita menjawab tidak, saya tetap ingin berkhidmat di Aisyah. Ya, insya Allah, Bu. Itulah tanda bahwa kita mulai belajar ikhlas. Nah, itu ikhlas. Karena Allah. Ya. Nah. Bu. Bu. Ini panggil aja Bu lah. Salah satu sahabat luar biasa, sahabat Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat semua nih di pengajian kayak begini nih, bertanya, ya. Nah, Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Ternyata yang menjawab hanya Abu Bakar, saya. Gitu. Siapa yang hari ini mengiringi jenazah? Yang jawab Abu Bakar lagi, saya. Yang lain cuma jawab satu-satu doang. Tapi Abu Bakar ditanya sama Rasulullah, jawab saya semua. Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar lagi ngomong, saya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah menyebut bahwa amalan-amalan yang dilaksanakan Abu Bakar hari itu semuanya, karena dia menyebut dia melakukan itu semua, ya. Nah, sehingga amalan itu terkumpul pada diri Abu Bakar pada hari itu, ya. Maka ini jadi sebab Abu Bakar masuk surga. Belum amalan yang lain, ya. Nah. Ibu, yang menarik itu bukan banyaknya amalan Abu Bakar, ternyata, tetapi beliau itu peka. Beliau itu peka apa peka? Peka ya Bu ya? Iya, peka. Peka terhadap apa? Terhadap kesempatan berbuat baik.
Apa aja dilihat sama dia baik, dilakukan. Ya. Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya memiliki amalan yang besar, tetapi beliau memiliki kepekaan sosial, ya, yang terjadi di masyarakat. Itu dia terjadi. Beliau kalau ada kesempatan berbuat baik, beliau lakukan. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, beliau hadir, lakukan. Ya. Nah, inilah karakter orang-orang yang berkhidmat. Ya. Kalau di Aisyah ada celah untuk berbuat baik, lakukan. Walaupun cuma ngambilin minum, ya, Ustaz. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Orang yang karakternya berkhidmat itu tidak selalu menunggu dipinta, Bu. Tidak selalu menunggu dipinta. Tidak selalu menunggu dipuji. Kalau belum dipuji belum gerak. Ya. Tuh. Ada kesempatan membantu, ambil. Ya. Ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Ya. Tidak menunggu jabatan. Tidak menunggu tepuk tangan orang, baru dia lakukan. Tidak nunggu dipoto. Kan sekarang foto-foto aja tuh, selfie, ya. Laporan ya. Tidak menunggu namanya disebut, udah lakukan aja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itulah mentalitas kalau ada kebaikan saya ikut. Gitu, ya. Kadang-kadang dalam organisasi kita lucu juga nih, Bu, ya. Kalau lagi rapat nih, pemilihan ketua, siapa yang mau jadi ketua? Diam semua, nggak mau jadi ketua, diam. Ya. Loh, ya itu malah lagi. Kalau bisa nyelungsumin kita. Terus begitu ketua terpilih, ya, kenapa ketuanya dia sih? Begitu ngomongnya. Dia mah begini. Dia mah begitu. Begini. Ganti pada ogat. Ini namanya orang belum siap menjadi ketua, tetapi siap menjadi komentator. Wah, komentator netizen, ya. Aduh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu bukan hadis palsu, bukan hadis lemah. Ya. Itu. Sekarang kita masuk nih pada bagian yang sangat dekat dengan kita, yaitu Aisyah. Kenapa kita berada di sini?
Mengapa ibu-ibu mau meluangkan waktu di sini? Mengapa setelah mengurus rumah masih mau menghadiri rapat? Kenapa? Ya. Kenapa setelah mengurus anak masih mau ngikutin pengajian? Kenapa, Bu? Biar istirahat, Pak Ustaz. Masa ini Rumah mumat. Iya, bosan. Ambalatak. Kan buyang. Gua lagi yang ngeberesin. Begitu. Yo, udah refreshing dia ngaji. Emang orang ngaji itu mau refreshing. Kita bergembira ngaji. Jangan malas-malas ngaji makanya. Ya. Mengapa setelah kita lelah bekerja di rumah masih mau mikirin umat? Kenapa? biar masuk Jawab. surga bareng-bareng. Apa, Bu? Biar masuk surganya bareng-bareng. Biar masuk surga bareng? Iya, betul. Tapi jawabannya harus kembali kepada satu hal. Karena Allah. Kalau udah karena Allah pasti masuk surga. Iya. Nggak apa-apa kita niat masuk surga. Ya namanya udah dijanjiin sama Allah. Harus bareng-bareng sama Pak Ustaz. Nah, iya bareng-bareng rombongan. Jumatnya itu. Betul. Nah, dia Jumat bareng-bareng masuk surga. Ya Allah surga sendiri. Makanya Bu tetangga ajak Bu. Saya nggak mau masuk surga sendiri. Saya mau tetangga saya masuk surga, Ibu ngaji yuk. Ngaji begitu. Nih ibu-ibu udah ngajak tetangga belum? Udah, tapi nggak mau juga. Ya nggak apa-apa. Terus ajak lagi. Ya Bu ya. Jangan Bosan. bosen, Bo. Bosen. Pengen masuk surga sendirian aja. Iya. Berjamaah sini di Aisyah. Ya. Karena Aisyah bukan sekedar perkumpulan. Aisyah adalah bagian dari gerakan dakwah dan amal usaha untuk menghadirkan Islam sebagai rahmat dan kemajuan kehidupan. Hidup kita maju, ya. Jangan berketerbelakangan melulu, ya. Itu. Capek Bu saya. Enggak. Jadi ntar saya haus minum sendiri, jangan diminumin, ya. Ya. Semakin besar organisasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap keikhlasannya makin ikhlas. Makin besar semakin ikhlas. Sebab kalau organisasi kecil, mungkin yang kita urus hanya sedikit, ya. Tapi organisasi kita besar loh Bu, ya. Kalau organisasi kita berkembang, akan muncul lebih banyak. Banyak apa? Banyak program, banyak amanah, ya. Banyak perbedaan pendapat. Nggak apa-apa, memang begitu, ya. Banyak tanggung jawab. Kadang-kadang dikritik, ya. Jangan marah kalau dikritik, ya. Itulah adalah merupakan sebuah dinamika kepemimpinan. Maka disinilah keikhlasan kita diuji dalam beraisyah. Bu, kenal nggak Nyi Walidah Ahmad Dahlan? Tahu gambarnya doang. Kenal nggak Bu? Kenal. Kenal di mana? Ini gambarnya doang. Gambarnya doang. Tahu gambarnya doang, nggak ngalamin. Itu ibu-ibu hebat itu Bu. Contoh kita, ya. Nyi Walidah Ahmad Dahlan, ya. Beliau bukan hanya istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu adalah pendidik, baik pendidik di rumah anak-anaknya, ya, juga pendidik di luar sebagai penggerak perempuan. Dan salah satu tokoh penting dalam perjalanan Aisyah. Nah,
Dia mengembangkan perempuan, pendidikan perempuan, ya. Membangun kepedulian sosial tuh perempuan. Itu Nyi Walidah Ahmad Dahlan. Anak-anak perempuan yang dibimbingnya tidak hanya diarahkan untuk belajar agama, ya, tetapi juga didorong untuk mengenal dan melayani masyarakat. Kita melayani umat, melayani masyarakat di Aisyah itu, ya. Tapi yang menarik adalah Bu ya, ini zaman Nyi Walidah Ahmad Dahlan, beliau melakukan itu semua, ya, tidak menunggu keadaan sempurna untuk berbuat, tidak menunggu punya gedung yang besar untuk ngaji, dari rumah ngaji. Nanti gedung besar mah kalau udah kumpul, udah kolekan, udah, ya, buat korban aja ngumpul tuh duit, ya. Karangtengah 10 kambing, 2 ekor sapi, tak duit itu. Masya Allah. Aisyah, pimpinan cabang Aisyah Karangtengah, 10 ekor kambing, 2 ekor sapi. Berapa duit itu? Coba kalau kita mikir, Bu, sekarang kita ngumpulin duit yuk, Bu, buat bikin TK Aisyah. Kumpul, Bu. Ya, jangan langsung gedungnya bagus dulu, jangan. Ini kayak gini dulu nih. Beliin ayunan satu dulu tahun ini. Tahun depan perosotan. Tahun besok apalagi? Ya, jot-jotan. Tahun besok lagi halilintar tuh. Waduh. Laku itu. Kereta-keretaan. Ya, bukan yang odong-odong, bukan. Yang halilintar begitu tuh. Beli aja buat TK. Itu. Pasti daftar ini semua dah. Ya. Tuh. Bahaya kali, Pak. Iya, ya. Main banyak. Jadi dia tidak menunggu punya gedung besar, ya. Tidak menunggu fasilitas lengkap, tidak menunggu zaman berubah. Ntar zaman dia aja bikin TK-nya. Zaman sekarang, mumpung ibu masih ada, masih kuat, ya, masih mau, ya, beraktivitas karena masih sehat, ya. Ini buat apa? Buat generasi anak-anak kita, biarin dia yang ngurusin, kita yang bikin. Gitu. Jadi beliau itu, Nyi Walidah Ahmad Dahlan itu memulai dengan apa yang ada. Ya, mulai, ya. Gitu. Walaupun belum ada perosotan, udah terimain tuh anak TK, ya. Nah, bahkan setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, ya, Nyi Walidah tetap terus berjuang, melanjutkan perjuangan, ya. Dalam sejarah beliau jalan ke berbagai cabang tuh, ya. Kalau kita mah enak, ada motor, dia mah jalan kaki. Kalau bisa naik sepeda dia pakai ontel, ya, itu. Dulu memang ada itu. Termasuk ketika Nyi Walidah usianya sudah lanjut, tetap dia itu datangin nama dia. Ini pengabdian itu justru akan terlihat ketika keadaan sulit. Makanya dikenang sama kita, ya. Nah, bayangkan perjuangan beliau pada saat itu. Belum ada WhatsApp. Tuh, Nyi Walidah belum ada WhatsApp. Sekarang kita enak, WA-WA-an, ya. Ada flyer. Waduh, ini ada pengajian nih. Saya bikin semalam flyer, set jadi itu flyer. Bagus juga nih AI. Wah, bikin pakai AI, ya. Itu ada gambar saya ganteng tuh. Ini ngajian Asia, ya. Paling ganteng. Lah iya di sini tuh, paling ganteng di sini, ya. Yang lain cantik, ya. Dulu mah belum ada Zoom,
nggak bisa ngezoom. Bu, bisa ngezoom nggak, Bu? Bisa. Bisa ya? Iya. Belum ada IG. Apa IG, Bu? Instagram. Oh, salah ngomongnya. Instagram. Belum ada Google Map. Google Map. Ya, ya. Jadi Nyi Walidah Ahmad Dahlan nih, kalau mau mengumpulkan orang, dia datengin. Tuh. Kalau mau menyampaikan dakwah, dia datengin juga. Ya. Kalau mau menguatkan kader, dia datengin juga, nggak capek-capek. Ya. Nah, perjuangan itu dilakukan, ya, dari kemudahan. Apa? Kemudahan atau kesulitan? Dalam kondisi zaman yang jauh dari kemudahan seperti zaman sekarang, dia aja bisa, Bu. Ya. Ya, ini pelajaran yang luar biasa bagi kita. Ya, orang yang ikhlas itu tidak menggantungkan perjuangan itu pada satu orang. Ya, walaupun Ahmad Dahlan yang meninggal wafat terus. Ya, kalau tokohnya pergi, perjuangan diteruskan, Bu. Di antara kita ada satu-satu dipanggil sama Allah. Teruskan perjuangan, ya. Itu. Kalau generasinya berganti, nilai-nilainya harus diteruskan. Generasi kita nih berganti, nilai-nilainya harus diteruskan. Kalau zamannya berubah, dakwahnya harus adaptasi sama yang ada. Ini mah udah ada HP, udah ada PowerPoint, ya, InFocus, ini gaptek kita. Ya nggak apa-apa sih, Ibu mah. Ya, ini yang muda-muda nih, Bu, yang emang zaman dia. Ya kalau kita ngaji, dia yang ngebantuin kita itu teknologinya, ya, itu. Itulah ruh Aisyah, ya. Jadi yang muda-muda ngebantu, ya. Yang tua menyemangati, orang tua menyemangati. Orang mengajarin. Gimana, Bu? Orang mengajarin, orang hidup-hidup katanya. Orang hidup-hidup. Nah, ruh Aisyah itu yang harus ada pada diri kita masing-masing. Ya. Kadang-kadang kita ngomong, Pak Ustadz, saya tidak punya kemampuan seperti Nyi Walidah Ahmad Dahlan. Bu, Ibu nggak perlu jadi Nyi Walidah Ahmad Dahlan. Allah tidak meminta kita menjadi Nyi Walidah Ahmad Dahlan. Allah menyuruh kita atau meminta kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dalam ketaatan kepadanya. Nggak perlu jadi Nyi Walidah Ahmad Dahlan. Ada ibu yang amalannya melalui pendidikan, ada yang melalui dakwah, ada yang melalui kesehatan, ada yang melalui ekonomi, ada yang cuma bawa nampan aja, ya, bawa kue, tadi banyak yang bawa kue. Alhamdulillah gak kelaparan, dia Aisyah mengaji. Di saya gak ketakut kelaparan, ya Bang. Coba kalau ngaji di bapak-bapak. Ada inisiatif, ya. Nah, ada yang melalui pengajian, apalagi ada yang melalui mengurus keluarga, itu juga sama, ya. Ada yang mungkin hanya bisa membantu, ya, menyediakan konsumsi, ya. Ibu jangan meremehkan amalan yang kecil, walaupun hanya menyediakan konsumsi, ya.
Karena bisa jadi amalan yang kecil di mata manusia, tetapi di sisi Allah besar. Karena apa, Bu? Karena keikhlasan. Ya, Ibu-ibu, saya mau bertanya lagi. Hanya melulu Pak Ustaz. Ya, kalau ibu-ibu mendapatkan amanah, senang apa enggak? Tergantung. Tergantung. Ada yang ragu-ragu, ada yang Tergantung senang. kalau amanahnya berat kita bingung. Itu mendapatkan amanah, ada yang senang, ada yang ragu-ragu. Iya, misalnya takut Ada yang sebel, ada yang merod aja. Takut ditunjuk. Lah, merod gitu tuh. Iya, mundur. Meret, oh, meretnya. Meretnya. Meret Pak Haji. Takut ditunjuk. Ibu aja nih baca Quran, ibu aja cari tilawah. Takut ditunjuk, dia ke belakang. Meret. Lah, bener nggak, Bu? Lah bener. Tahu sih Pak. Meret Pak, meret. Ya. Oh, dia meret. Merot ini meret. Ya enggak, batu tanah tinggi merot. Iya, ya. Ah. Merengket. Merengket. Itu ibu Biar patah. merengket. Takut. Tapi kalau tidak mendapat amanah, masih senang apa enggak? Bohong. Eh. Kalau tidak mendapat amanah senang. Tidak mendapat amanah Bebas. Bebas Pak. bebas. Aduh, ya. Nah, di sini keikhlasan kita diuji, ya. Ya. Kalau kita hanya mau bekerja ketika mendapat posisi, mungkin kita sedang mencintai jabatan. Itu aja. Tetapi kalau kita tetap mau bekerja, meskipun tidak punya jabatan, kita sedang belajar mencintai perjuangan. Kita berjuang, ya. Maka mari kita tanamkan, jabatan boleh berganti, pengabdian jangan berhenti. Boleh kita tidak menjadi ketua, boleh, tetapi tetap menjadi kader. Udah nggak jadi ketua, udah nggak aktif di Aisyah, tetap jadi kader. Tandanya apa? Hadir pengajian, walaupun udah nggak hadir rapat karena udah nggak jadi pengurus. Ya, kalau masih jadi anggota-anggota aja mah hadir. Ya, kalau memang bidang kita hadir, Bu, karena itu salah satu perjuangan. Ya. Boleh tidak menjadi pengurus, itu boleh, tetapi tetap menjadi penggerak. Ibu Haji masih jadi pengurus, Bu Haji? Udah enggak? Tapi masih jadi penggerak. Ya, kita contoh Ibu Haji, ya, itu masih semangat Bu Haji, ya. Alhamdulillah, karena mencari ridho Allah itu, ya. Boleh nama kita tidak disebut, tetapi tetap berbuat, ya. Kenapa demikian? Ya, karena Allah tidak pernah lupa mencatat amal-amalan kita, nggak pernah lupa Allah ini, ya. Nah, ini latihan, ya, latihan hati kita, ya. Karena semakin kita mampu melakukan kebaikan tanpa diketahui manusia, semakin kita belajar, ya. Cukuplah Allah yang mengetahui. Kalau Allah sudah mengetahui, udah nggak dicatat, ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah
ya, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, kepada Allah, ya. Ya. Bu, jangan ngelamun. Kalau manusia tidak melihat, Allah melihat. Kalau manusia lupa, Allah tidak lupa. Ya. Kalau manusia tidak berterima kasih sama kita, Allah Maha mengetahui. Makanya jangan pamrih, ya. Ini ada sebuah acara besar. Orang-orang banyak bekerja nih, Bu. Ada yang menyusun acara, ada yang menghubungi peserta, ada yang menyiapkan konsumsi, ada yang membersihkan tempat, ada yang mengatur sound system, ada yang membawa kursi, banyak dah. Maka ketika acara selesai, kemudian MC berkata, Bu, terima kasih kepada para pimpinan dan panitia. Nama beberapa orang disebut, ya. Nama kita nggak disebut. Bagaimana, Bu, perasaan kita, Bu? Oh, biasa aja. Nah, itu ikhlas. Teman-teman kita disebut, nama kita nggak disebut. Karena cuma bawa nampan doang. Ya. Tuh. Itu namanya ikhlas. Ya. Kalau hati kita berkata, saya kecewa karena tidak disebut nama saya, nggak apa-apa, Bu. Karena kita manusia ada rasa kecewa. Tetapi setelah itu kita harus mengatakan, ya Allah, Engkau tahu saya ikut bekerja nih di panitia itu. Itu aja. Ya. Maka hati kita menjadi tenang. Kenapa? Karena penghargaan manusia itu terbatas, ya. Tapi penilaian Allah sempurna itu, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Bentar lagi, Bu. Dikit lagi nih, ya. Mau dikit lagi, Bu? Apa terus? Sampai jam berapa? 12. Ibu terus, saya pulang, ya. Nih, Kiai Jumat Dahlan mengajarkan kepada kita bahwa agama tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan, ya. Tetapi Al-Quran ini harus menjadi kekuatan yang menggerakkan amal kita, ya. Jadi agama itu harus diamalkan, bukan hanya berarti sebagai pengetahuan, ya. Ini menjadi karakter Muhammadiyah nih sama Aisyah nih, ya. Gerakan Muhammadiyah karakter seperti itu. Yang pertama agama, yang kedua ilmu, yang ketiga amal. Habis itu berkemajuan. Kalau itu sudah digerakkan, maka kita akan berkemajuan, ya. Tuh. Nah, Aisyah itu mengambil bagian yang besar, ya, dalam perjuangan. Melalui apa? Melalui pendidikan, bikin TK, bikin sekolahan, SD sampai perguruan tinggi boleh, ya. Kesehatan, sosial, dakwah, pemberdayaan perempuan, ya, dan berbagai bentuk pelayanan masyarakat. Tuh. Nah, jadi ibu-ibu jangan pernah menganggap saya cuma membantu konsumsi, ya. Tidak ada istilah cuma, ya. Ya, karena tidak ada istilah cuma dalam amal soleh, ya. Tidak ada amal kecil, ya, kalau niatnya besar. Orang yang membersihkan ruangan mungkin tidak naik ke panggung, ya, tapi tanpa dia jamaah mungkin tidak nyaman. Orang yang menyiapkan makanan
mungkin tidak berbicara, tapi tanpa dia panitia bisa kelaparan. Ya. Orang yang mengurus administrasi mungkin tidak dikenal, tapi tanpa dia organisasi bisa kacau beliau. Kacau balau, kacau balau. Ya. Jadi semua kita punya peran, ya, gitu, ya. Maka di dalam HPT itu harus benar caranya dan ikhlas niatnya. Jadi dalam tradisi Muhammadiyah kita mengenal himpunan putusan tarjih HPT. Punya HPT, Bu? Punya enggak? Siapa yang enggak punya? Punya semua? Alhamdulillah. Soalnya di kantor saya punya banyak, no. Ya, 50.000. Ntar Weri yang ngambil deh, Weri ya. Ya, gitu. Nah, HPT itu, Bu, tahu Bu, HPT itu apa? Himpunan. Ya, sebagai apa itu? Sebagai salah satu rujukan, panduan, ya, gitu. Panduan yang sangat penting dalam memahami dan mengamalkan tuntunan agama. Ya. Kita kalau nggak ada HPT, wah, kayak gimana kita ya? Ya, itu. Kemudian ini kita diuji keikhlasan di era media sosial nih. Ya, ini tantangan baru bagi kita nih, ibu-ibu ya. Dulu orang cuma berkata, oh, saya sudah beramal kok, ya. Kalau sekarang, ya, cekrek selfie, biar orang tahu, cekrek selfie, ya kan? Itu, ya. Dipoto dulu, ya. Fotonya mah nggak salah, nggak, ya. Dokumentasi organisasi penting nggak, Bu? Penting. Publikasi dakwah penting nggak? Penting juga. Tetapi jangan sampai amalnya karena Allah, tetapi semangatnya karena jumlah like, subscribe. Ya, ini bukan nyinggung saya, Bu, ya. Saya kan YouTuber juga ini. Itu ada videonya, ntar dilihat sama Ibu. Tapi Ibu subscribe pun ntar. Kalau saya dapat honor masa sih nggak kecipratan, ya. Sekarang lagi nunggu aja nih. Ya, kalau sekarang nggak dapat honor, mungkin hari-hari tua ada uang pensiun dari situ. Kumpulin aja dulu videonya, ya. Kemudian, ya, nih, saya mau tanya lagi. Siapa, Bu, di antara kita yang paling mulia? Rasulullah. Di antara kita nih, yang paling mulia. Apakah yang paling tua? Yang ikhlas. Hah? Bukan. Yang ikhlas. Apakah yang paling kaya? Bukan juga. Apakah yang paling tinggi jabatannya? Bukan juga. Yang paling terkenal? Tidak juga. Kenapa, Bu? Takwanya. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, jadi ukuran kemuliaan itu bukan jabatan, Bu Eri. Pengen jadi rektor, Bu Eri. Nah, bukan jabatan. Nah, iya, ya. Kalau jadi rektor ya banyak TKI ntar dibangun sama Bu Eri. Mau Bu Eri jadi rektor, iya. Bikin TKI yang banyak. Bikin. Ya. Mau juga Eri jadi rektor? Boleh, ada kesempatan. Bukan juga popularitas, bukan juga jumlah pengikut, tetapi
takwa itu yang penting bagi kita. Sebelum pulang nih Bu ya, saya ingin setiap kita membawa satu tugas. Nah, bukan tugas administrasi, bukan ya. Bukan juga laporan, bukan. Tetapi kita berusaha mengaudit hati kita. Tadi udah audit nih, ya. Nanti nih ntar malam sebelum tidur kita tanya pada diri kita, kenapa sih saya berkhidmat di Aisyah? Gitu. Apakah saya masih kecewa ketika tidak dipuji? Apakah saya mudah tersinggung ketika pendapat saya tidak diterima? Renungin Bu. Apakah saya tetap mau bekerja ketika tidak mendapat jabatan? Ini penting. Mau bekerja apa enggak? Apakah saya bisa bahagia melihat orang lain berhasil? Ini kadang-kadang orang susah bahagia orang lain berhasil. Ya, teman kita berhasil. Dia juga dari gue nyontek. Gitu. Gue nggak lulus, dia mah lulus. Gitu. Ya. Ini yang kelima penting nih. Karena kadang kita tidak berkata saya ikhlas. Ya. Beraisyah saya ikhlas. Kita berkata nih, saya ikhlas beraisyah kok. Tapi ketika orang lain berhasil, loh, kok dia jadi ketua? Gitu, ya. Jadi kita harus punya komitmen bersama nih Bu, ya. Bu, kalau saya berkata, ya, Ibu cukup menjawab karena Allah. Siap Bu? Ya. Kalau cuma saya berkata nih, saya katakan saya berkhidmat. Ibu jawab. Saya mengatakan saya berkhidmat. Ibu menjawab. Bisa Bu? Sudah jawab aja karena Allah, karena Allah, karena Allah gitu ya. Oke, ya. Oke. Saya berkhidmat karena Allah. Saya bekerja karena Allah. Saya berdakwah karena Allah. Saya menguatkan Aisyah karena Allah. Yang lebih semangat Bu. Oke, sekali lagi nih ya, lebih kuat ya, lebih semangat ya. Sekali lagi dulu ya. Konsen. Bu. Masih ada Bu? Masih ada. Sekali lagi Bu ya. Apa jawabnya Bu? Saya berkhidmat karena Allah. Saya menjaga keikhlasan karena Allah. Saya menguatkan Aisyah karena Allah. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Semoga bukan hanya suara kita yang terdengar di ruangan ini, ya. Semoga niat kita terdengar di langit, ya. Amin ya robbal alamin. Ibu yang saya cintai, akhirul kata, ya. Suatu hari nanti Bu ya, kita tidak duduk lagi di majelis ini, ya. Suatu hari nanti nama kita tidak ada lagi dalam struktur kepengurusan. Suatu hari nanti kursi yang sekarang kita duduki akan diduduki oleh generasi penerus kita berikutnya. Dan suatu hari nanti, ya, yang perlu diingat oleh kita akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Apa yang dibawa? Saat itu tidak ada jabatan,
Saat itu tidak ada struktur organisasi, tidak ada kartu anggota, Bu. Tidak ada tepuk tangan, apalagi tidak ada kamera buat selfie. Tidak ada lagi pujian manusia. Yang ada apa, Bu? Yang ada hanyalah amal kita, ya. Dan kita berharap kepada Allah. Allah berkata kepada kita, aku menerima amalmu. Itu kan kita harapkan, Bu, ya. Ya. Maka ibu-ibu, jangan lelah-lelah berbuat baik. Kalau kita tidak dipuji manusia, Allah melihat. Kalau tidak disebut namanya, Allah tahu. Kalau tidak dihargai, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal manusia. Kalau jabatan selesai, pengabdian kita jangan selesai. Kalau usia bertambah, ketakwaan juga harus bertambah. Kalau tenaga berkurang, doa jangan berkurang. Ya. Dan kalau suatu hari nanti kita tidak lagi mampu untuk berlari dalam perjuangan kita di Aisyah, semoga kita masih mampu mendoakan perjuangan para penerus kita. Ya, mari kita pegang 3 kalimat, Bu. Yang pertama, luruskan niat. Ya, pertama apa, Bu? Luruskan niat. Ikhlaskan pengabdian. Yang kedua, Ikhlaskan pengabdian. kuatkan Aisyah. Kuatkan Aisyah. Pertama, luruskan niat. Luruskan niat. Ikhlaskan pengabdian. Ikhlaskan pengabdian. Kuatkan Aisyah. Kuatkan Aisyah. Bukan untuk nyari nama, Bu. Bukan untuk mencari pujian. Juga bukan untuk mencari jabatan. Tetapi liridallah. Apa tuh liridallah? Untuk mencari keridhaan Allah. Semoga Allah ya menjadikan ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Karangtengah perempuan yang kuat imannya, luas ilmunya, mulia akhlaknya, ikhlas pengabdiannya, kokoh keluarganya, dan luas manfaatnya bagi masyarakat. Amin ya robbal alamin. Semoga dari Karangtengah ini lahir kader-kader Aisyah yang cerdas tanpa sombong, ya, aktif tanpa pamrih, ya, tegas tanpa kasar, rendah hati tanpa minder, dan berjuang tanpa lelah mencari pujian. Maka marilah kita tutup dengan doa, Allahumma sholli niyatina wa tahhir qulubana wa taqabbal a'malana waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, perbaikilah niat kami, bersihkan hati kami, terimalah amal kami, dan jadikan seluruh amal kami ikhlas karenamu. Demikian Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang tersinggung, mohon dibukakan pintu maafnya. Ya, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.